Fakta IKN Nusantara, dari alasan pemindahan ibu kota, pemilihan Kaltim, hingga anggaran pembangunan. Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi ibu kota negara IKN Nusantara ke Kalimantan Timur segera terrealisasi. Hal ini semakin jelas setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Baru-baru ini, Presiden Jokowi dan gubernur dari 34 provinsi juga telah melakukan kegiatan simbolis prosesi Nusantara I. Kegiatan dilakukan dengan penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari 34 provinsi ke dalam Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Sederet fakta tentang pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara pun kembali mengemuka. 1. Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota negara mulai direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin tanggal 26 Agustus tahun 2019. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, terdapat 6 alasan utama dari pemindahan ibu kota dari Jakarta. 1. Beban jumlah penduduk, karena sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. 2. Beban kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional 58,49%, sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. 3. Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. 4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. 5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. 6. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal lain yang juga mempertimbangkan adalah beberapa aspek di Jakarta seperti kerawanan banjir, penurunan tanah dan muka air laut naik, pencemaran air sungai, dan sistem pengelolaan transportasi yang buruk hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan. 2. Pemilihan Kaltim sebagai lokasi pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru Indonesia adalah di Kalimantan Timur Kaltim pada Senin tanggal 26 Agustus tahun 2019. Dilansir dari pemberitaan kompas.com tanggal 26 Agustus tahun 2019 menurut Presiden Jokowi, Kaltim dipilih karena memiliki infrastruktur yang lengkap, yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol sehingga akan menghemat biaya. Terlebih dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi dan lainnya sehingga dinilai cukup strategis. Minimnya konflik sosial juga disebut menjadi alasan Kaltim dipilih oleh Presiden Jokowi, terlebih ketika menyebut bahwa kajian pemindahan ibu kota negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosiopolitik. 3. Pemilihan nama IKN Nusantara. Ibu kota negara baru nyatanya tidak dibangun pada sebuah kota yang sudah terbentuk, melainkan dengan membuat sebuah kota di sebuah tempat dengan nama yang baru. Dikutip dari pemberitaan kompas.com Senin tanggal 17 Januari tahun 2022, dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN, dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Suharso mengungkapkan sebelumnya ada 80 calon nama yang diajukan ke Presiden Jokowi namun akhirnya yang terpilih adalah Nusantara. Nama Nusantara dipilih untuk ibu kota negara IKN setelah mendapat konfirmasi dari Presiden Joko Widodo, dengan alasan kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. 4. Profil IKN Nusantara. Sosialisasi pemerintah tentang IKN Nusantara di Kalimantan Timur dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperkenalkan profil daerahnya. Lokasi tepatnya kawasan IKN Nusantara berdiri mencakup sebagian wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Adapun titik nol IKN Nusantara sebagai patokan pembangunan pusat pemerintahan ditetapkan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan Pasal 6 UU IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare. Batas wilayah IKN Nusantara sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Adapun posisi geografis Nusantara terletak di bagian utara pada 117 derajat 0 menit 31,292 detik bujur timur dan 0 derajat 38 menit 44,912 detik lintang selatan. Sementara, di bagian selatan pada 117 derajat 11 menit 51,903 detik bujur timur dan 1 derajat 15 menit 25,260 detik lintang selatan. Lalu, bagian barat pada 116 derajat 31 menit 37,728 detik bujur timur dan 0 derajat 59 menit 22,510 detik lintang selatan, dan bagian timur pada 117 derajat 18 menit 28,084 detik bujur timur dan 1 derajat 6,42.398 lintang selatan. 5. Pelantikan Kepala Otorita. Presiden Jokowi juga telah resmi melantik Bambang Susantono dan Doni Rahaju sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara tahun 2022 sampai tahun 2027 di Istana Negara, Jakarta, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 sore. Pelantikan kedua tokoh tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara masa jabatan tahun 2022 sampai tahun 2027. Lihat foto. Apabila merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN, memang pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk wilayah administrasi khusus akan dikepalai oleh seorang kepala otorita. Kedudukan kepala otorita akan setingkat dengan menteri, sehingga sosoknya akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu Pasal 1 Angka 10 UU IKN, keduanya akan melakukan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. 6. Anggaran Pembangunan IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo pada Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 telah mengungkap bahwa pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, akan memakan dana mencapai lebih dari 460 triliun rupiah. Dana itu berasal dari berbagai sumber, yang sekitar 20% nantinya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lihat foto. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung mulai pertengahan 2022 sampai 2045. Awal pembangunan IKN Nusantara akan memprioritaskan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama IKN, yang diikuti dengan pemindahan ASN-PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. IKN sebagai Smart City disebut Presiden Jokowi akan menjadi ajang pamer transformasi besar Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial dengan konsep New Smart Metropolis. Secara fisik, pembangunan IKN akan menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, dan mengadaptasi konsep zero emission. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi juga telah menyiapkan konsep Smart City Smart Mobility, sebagaimana arahan Presiden untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, transformasi menuju negara berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Selain itu, Kemenhub juga telah menyiapkan rencana pembangunan transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas IKN.